Hai Sobat Visi, selamat datang di channel Revisi 11,9 FM. Jumpa lagi nih dengan aku, Alisa, yang setia buat nemenin Sobat Visi nge-review film pilihan revisi kali ini. Sobat Visi, ini udah mulai masuk musim panas gak sih? Nyeruput es krim sambil dengerin revisi kayaknya cocok nih. Ya, apapun musimnya, revisi cocok sih buat nemenin Sobat Visi kalau lagi bingung mau nonton apa. Gimana nih, aku udah cocok belum kalau jadi artis iklan? Tolong dong buat brand minuman terkenal endorse aku. Nice. Gimana, kali ini kalian udah ada belum yang tebak-tebakannya benar di episode kemarin? Masa nggak ada yang benar sih? Ini udah episode 4 loh Sobat Visi. Kalah sama anak SD. Bercanda ya Sobat Visi, jangan emosi, nanti cepet darah tinggi. Oh ya, kemarin tebak-tebakannya apa sih? Horor tapi bahagia gitu ya? Nah, nggak salah kok Sobat Visi, bener. Film yang bakal kita review kali ini tuh genrenya horor, tapi cerah, penuh bunga-bunga. Pokoknya tuh nggak kelihatan kayak horor gitu. Kayaknya nih ya, telenya cinlok sama hantu nggak sih? Oke, jadi film yang bakal kita review pada episode kali ini tuh berjudul Midsommar. Udah ada yang pernah dengar belum? Atau udah ada yang nonton nih? Gimana? Langsung aja ke pembahasan. Go, go! 11,9 Revisi FM Fun Review with Hima Visi. Gimana nih? Ini filmnya kayaknya bahagia deh, nggak ada horor-horornya. Saking bahagianya tuh bisa bikin kita nonton tuh full senyum sampai matanya tuh meremelek-meremelek. Soalnya film ini tuh penuh dengan bunga-bunga, kayak lagu kita pas kecil itu yang lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang apa Sobat Visi? Betul, merana. Kayak tokoh utama kita pada film ini, dia tuh merana mikirin nasibnya itu. Soalnya dia tuh, apa ya, dia tuh merana karena nasibnya yang di tengah masyarakat penuh kreativitas. Waduh, sarkas dikit gak apa-apa lah ya Sobat Visi. Gimana gak mau sarkas? Film ini tuh bener-bener ngebuat kita tuh terempaskan masa mudanya. Mental langsung shock dan ngerasa kita tuh udah tua. Jadi dari awal deh aku peringatin buat Sobat Visi yang mentalnya kecil, mental kerupuk, mental kandang, mending gak usah nonton deh. Soalnya bener-bener bikin mental tuh berkerut Sobat Visi. Baru kali ini kan revisi gak maksa kalian buat nonton, ya tapi ya kalau yang punya mental beton, kuat, ini film horor ini recommended banget sih buat kalian. Soalnya tuh ya Midsommar ini tuh menarik untuk kalian yang suka horor dan menantang. Horor itu kan identiknya sama ruang gelap, terus sepi tuh. Sama suasananya tuh mencekam. Tapi elemen-elemen dalam genre horor itu dipatahkan sama film Midsommar Sobat Visi. Dibelokin semua, tapi belok yang dimaksud di sini bukan menyimpang ya Sobat Visi. Contohnya tuh kayak ruang di Midsommar ini tuh dibentuk cerah, terus orang-orangnya ceria, terus penuh dengan keramaian gitu Sobat Visi. Judulnya aja nih, Midsommar, yang artinya tuh musim panas. Makanya setting tempat dan waktu itu ya cerah di siang hari. Terus tuh aku aja pertama kali nonton ya kayak kok latarnya siang ya. Walaupun judulnya Midsommar terus diomong-omongin cerah, jangan terkecoh ya Sobat Visi. Bukan berarti film Midsommar ini tuh horor yang underrated. Dijamin buat pikiran tuh gak karu-karuan deh Sobat Visi. Genre yang dipakai dalam film ini tuh horor psikologi. Biasanya subgenre yang satu ini tuh lebih kacau, soalnya ya lebih menyerang ke mental sama psikis penonton. Psikologi kita sebagai penonton tuh diacak-acak. Makanya aku peringatin deh buat dipikir-pikir dulu kalau mau nonton film yang satu ini. Oke, jadi Midsommar ini tuh film garapan Ari Aster, sekaligus Ari Aster sebagai scriptwriter-nya. Terus film ini tuh pertama kali tayang di Film Festival Sundance pada Januari 2019. Terus untuk perilisan film ini di Indonesia sendiri tuh mengalami beberapa kendala ya Sobat Visi. Tapi tetap berhasil kok tayang di Indonesia pada September di tahun yang sama. Penundaan ini tuh pastinya bukan tanpa alasan yang pasti ya Sobat Visi. Buat Sobat Visi yang udah nonton pasti juga udah tahu kan beberapa penundaan ini tuh karena apa. Ya contohnya kayak beberapa scene yang kontroversial dan adegan-adegan vulgar. Orang-orang di dalam film Midsommar ini tuh terlalu terbuka, ya suka terang-terangan. Jadi orang sama musimnya tuh sama-sama terang semua Sobat Visi. Jadi film ini tuh bermula ketika Dani mendapati ayah, ibu, dan adiknya meninggal karena bunuh diri menggunakan gas karbon. Terus Dani yang awalnya emang stres,
tambah stres dong kehilangan satu keluarganya sekaligus. Selain masalah kematian keluarganya, Dani juga ini diduga stres karena permasalahan percintaannya dengan kekasihnya yang bernama Christian. Dani itu tipe cewek yang overprotective alias posesif ya. Nah, posesif. Terus hal ini tuh yang ngebuat Christian tuh ngerasa hubungannya dengan siapa sih si Dani ini tuh nggak bener, alias kayak toxic relationship gitu Sobat Visi. Nah, dia tuh merasa terkekang sama si Dani ini. Terus ada nih suatu ketika temennya Christian yang bernama Pele ini tuh ngajakin mereka buat ke kampung halamannya gitu. Nah, yang diajakin tuh ya Christian, Mark sama Josh, alias satu circle inilah mereka berempat itu. Nah, katanya Pele tuh di kampungnya bakal ada acara festival musim panas yang dilakukan tuh 90 tahun sekali Sobat Visi. Ya Josh langsung setuju-setuju aja, soalnya dia mau ngerjain tesis tugas akhirnya yang tentang budaya itu. BTW Christian sama temen-temennya ini tuh ada di jurusan antropologi ya Sobat Visi. Nah, ngedenger rencana ini tuh dan itu kekeh mau ikut dengan terpaksa sih sebenarnya. Ya udah, Christian setuju. Kampung halaman Pele ini tuh berada di sebuah pedalaman di Swedia Sobat Visi. Kalau ngomongin soal Swedia ya kita mikirnya alamnya indah, tenang, terus ya pokoknya damai deh. Sampai di sana tuh ya sesuai ekspektasi mereka. Terus mereka tuh disambut baik sama kaum berharga. Terus nggak ada juga tuh tetangga yang julit-julitan. Intinya tuh kayak kampung idaman lah. Tapi kekaguman mereka pada kampung ini tuh seketika runtuh Sobat Visi. Waktu mereka tuh ngelihat upacaranya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Jadi di upacara tersebut tuh ada sepasang orang tua yang menjatuhkan dirinya sendiri tuh dari sebuah tebing gitu Sobat Visi. Nah, tentunya Christian sama temen-temennya, kecuali Pele ya, soalnya kan Pele orang sana. Ya mereka tuh langsung protes sama warga sekitar kayak, kenapa kok nggak ada yang bantuin, kenapa kok nggak ada yang ngelarang. Nah, salah satu ibu-ibu di sana itu berusaha buat nenangin, dan si ibu-ibu ini tuh bilang kalau ini tuh udah jadi adat mereka, budaya mereka, dan tradisi mereka. Bayangin loh guys, 90 tahun sekali ada yang loncat dengan secara sukarela Sobat Visi, ngeri gak sih? Kalau gitu ceritanya mah mending tinggal sebelahan sama tetangga julid. Seenggaknya nyawa kita ya aman-aman aja. Dari sini aja kalian udah ngerti kan kenapa harus mikir-mikir dulu buat nonton film ini? Ya, Festival Midsommar itu beneran ada loh Sobat Visi. Jadi ini tuh emang perayaan musim panas yang ada di Swedia. Tapi perayaan ini tuh dilaksanakan di ruang terbuka pada musim panas. Terus orang-orang Swedia itu pakai baju tradisi yang warnanya putih polos gitu kayak yang aku pakai ini. Sama aja sih kayak film Midsommar, cuman ya bedanya nggak ada aksi bunuh-bunuhan dan orang terjun bebas aja sih. Pokoknya nggak horor deh, beneran suasananya tuh bahagia. Namanya yang ngangkat genre horor ya pasti ditambahin sedikit bumbu-bumbu disturbing gitu. Menurut Ted Holm yang emang dia tuh wartawan sekaligus penulis di Swedia itu, dari zaman kuno pun nggak ada tuh yang namanya aksi terjun bebas di tradisi yang musim panas ini. Kalau ritual pengorbanan diri tuh ya sebenarnya ada, tapi di bagian pagan Eropa Sobat Visi. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama Midsommar ini. Bisa jadi nih Esther tuh cuma ngambil gagasan ini buat ditambahin sama Midsommar biar ya ada bumbu sedikit horornya. Ritual paganisme yang dimunculkan di film ini tuh sebenarnya ada di 3 scene Sobat Visi. Yang pertama tuh ya di acara yang waktu pengorbanan yang kita bahas tadi. Nah, namanya upacara itu Ates Tupa. Terus scene yang kedua tuh adegan dimana seorang anak yang mengorbankan diri buat terjun ke sungai. Tapi kalau kalian nonton Midsommar, scene ini tuh gak bakal ada soalnya ya kena sensor. Nah yang terakhir alias yang ketiga tuh scene dimana Maya alias warga di sana yang mau pelet si Christian ini. Jadi ada adegan dimana Christian ini tuh dihidangkan makanan yang udah dimasukin. Mohon maaf ya Sobat Visi, sebenarnya aku jijik bilang ini tapi harus aku sampaikan. Jadi makanan Christian ini tuh ditaruh Maya rambut kemaluannya sendiri Sobat Visi. Stop it. Get some help. Oh my god, jijik banget gak sih Sobat Visi? Oke kita lanjut aja ya. Makanya nih film ini tuh banyak yang kena sensor ya karena itu tadi. Jadi Midsommar ini tuh punya 2 versi Sobat Visi. Yang pertama yang orisinal itu berdurasi 148 menit dan yang director's cut itu 178 menit. Rasa disturbing di film ini tuh bukan cuman adanya adegan-adegan kontroversial Sobat Visi. Audionya juga dibuat mengganggu sih Sobat Visi. Kebanyakan tuh pakai ambience nature gitu. Terus untuk backsoundnya sendiri tuh kita disuguhin sama suara alam musik yang nggak teratur. Pokoknya tuh buat telinga kita tuh nggak nyaman dengernya Sobat Visi.
Nah, untuk setting tempat, wardrobe, dan lighting, ya film ini ngikutin tradisi Midsommar yang sebenarnya. Setting tempatnya itu dibuat semacam lahan hijau yang luas, terus deket sama pegunungan. Alamnya tuh ya yang masih sangat terjaga. Nah, latar belakang cerita ini tuh tempatnya di Swedia, tapi mereka syutingnya di Hungaria ya Sobat Visi, yang sama-sama ada alam fenomenalnya. Nah, untuk wardrobe kaum dahaga ini tuh semuanya putih polos ya Sobat Visi. Mau cowok, mau cewek ya semuanya sama aja. Terus mereka tuh pakai aksesoris bunga-bunga gitu kayak aku sekarang ini. Pokoknya aku sekarang temanya kaum dahaga deh. Nah, untuk lightingnya mereka tuh pakai yang benar-benar cerah. Soalnya ya menggambarkan musim panas kan. Terus penerapan yang mereka gunakan dalam cahaya ini tuh natural. Kita mikirnya nih kalau siang tuh nggak ada unsur-unsur mistiknya kan, nggak jadi horor. Tapi di film Midsommar ini tuh semakin cerah tuh film ini tuh semakin naik. Tempo alur yang dibikin lambat dengan suasana yang panas ini tuh bisa memberikan penonton ketegangan dan gak menentu gitu loh. Horornya ini tuh datangnya tiba-tiba gitu, gak dikasih aba-aba sebelum hantunya muncul Sobat Visi. Selain konsep horor yang fresh, penokohan yang diperankan oleh Florence Pugh ini tuh patut diacungin jempol, 2 jempol, 4 sama jempol Sobat Visi. Tokoh Dani di sini tuh bisa dibilang sulit ya guys buat direalistis. Soalnya tuh Dani kan nggambarin orang yang punya penyakit mental. Jadi kadang dia bahagia, kadang dia sedih, kadang marah, kadang ketawa-ketiwi deh. Pokoknya susah buat digambarin sama sih. Ekspresinya beneran rumit. Tapi si Park ini tuh berhasil buat masukin Dani ke dalam film ini. Setelah memerankan Dani ini tuh katanya Park ikutan depresi Sobat Visi. Ya saking mendalami perannya kebawa sampai ke dunia nyata loh Sobat Visi. Keren sih, keren banget si Park ini. Jadi gak heran ya banyak penonton khususnya para kritikus film yang mengacungi jempol bahkan tuh kagum sama aktingnya Park di film Midsommar ini. Nah hal ini nih yang membawa namanya Florence Pugh melambung tinggi ya beserta dengan Ari Aster juga tentunya. Midsommar ini tuh layak buat diapresiasi Sobat Visi. Soalnya penghargaannya itu mencapai 28 penghargaan loh Sobat Visi. Gak kaleng-kaleng ya. Emang the best, keren banget. Padahal film ini tuh digarap sama Esther gak lama setelah dia buat film berjudul Hereditary loh Sobat Visi. Tapi hebat loh, bisa menghasilkan film yang berkualitas. Dan film Hereditary ini tuh bergenre horor juga ya Sobat Visi. Bukannya apa-apa ya, maksudnya kok bisa gitu loh. Dia tuh berhasil memvisualisasikan 2 film sekaligus loh. Dan ini tuh secara rapi. Padahal film yang satunya baru selesai dirilis. Tapi dia udah ngerilis film baru lagi. Dan buset, itu langsung move on dari film pertama ke film kedua itu secepat itu loh Sobat Visi. Masa kalian yang udah 1 tahun 2 tahun gak move on. Malu sama Esther. Nah, film dari Esther kedua-duanya ini tuh mendapatkan sabrap penghargaan loh Sobat Visi sebagai film horor terbaik. Keren ya si Esther ini. Ya, epic banget sutradara dia. 11,9 revisi FM Fun Review with Himavisi. Jadi film Midsommar ini tuh nggak menampilkan hantu yang bentuknya itu secara fisik ya, melainkan tuh memberikan rasa tidak nyaman kepada penonton. Suspense yang dirasakan ketika menonton Midsommar ini tuh bener-bener luar biasa Sobat Visi. Ini tuh film horor yang idenya tuh fresh gitu loh. Cocok banget nih buat Sobat Visi yang lagi nyari film anti mainstream. Dan jangan bilang pecinta film horor deh kalau nggak berani nonton film ini. Terus ini juga bisa jadi patokan gak sih seberapa berani kamu buat nonton horor. Oke Sobat Visi, jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan tebak film apa yang bakal kita review di episode selanjutnya. Film ini tuh film yang diangkat dari kisah nyata yang ada di Indonesia pada tahun 2015. Filmnya baru banget ditayangin tahun kemarin. Nah seperti biasa Sobat Visi bisa kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa bersama aku dengan Alisa di channel Revisi 11,9 FM Fun Review with Himavisi. Bye-bye!